Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu bertafaqquh fiddin. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah, baik kita lanjutkan kajian kita pembahasan dari tafsir Al-Qur'an ayat 15 surat Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Katakanlah ya Muhammad, ini perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah ya Muhammad, a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Sampaikan kepada orang-orang yang beriman. Ini adalah merupakan kabar berita gembira. Apa yang ingin disampaikan, apa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan, dikabarkan kepada orang-orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Maukah aku beritakan kepadamu dengan yang lebih baik dari yang demikian itu? Maksudnya apa ikhwan sekalian? Ayat ini kan sambungan dari ayat yang sebelumnya. Maukah aku beritahukan kepadamu dengan yang lebih baik dari yang demikian itu, yang lebih baik daripada yang telah dihias untuk manusia? Karena pada ayat yang sebelumnya
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ya, Allah itu kan telah menghias, maksudnya begini, ya, Allah Subhanahu wa taala itu hadirkan yang namanya wanita, kemudian anak-anak, kemudian emas dan perak, sebagaimana ayat sebelumnya itu. Ya. Ini adalah perhiasan-perhiasan dunia yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi, dan itu dinikmati oleh manusia. Maukah aku sampaikan, maukah aku beritahukan kepadamu dengan yang lebih baik daripada itu? Yang lebih baik daripada perhiasan, yang lebih baik daripada emas dan perak, yang lebih baik daripada kuda. Dengan sebagaimana ayat yang sebelumnya. Apa itu ikhwan sekalian? Ya. Allah Subhanahu wa taala, dan ini lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Ya. Bagi orang-orang yang bertakwa, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi kabar berita gembira itu, ya, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa itu adalah surga. Manakala dia tidak tergoda pada yang kita sebutkan sebelumnya itu. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan itu, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan itu kepada manusia, kemudian kita tidak tergoda. Kemudian manusia tidak tergoda dengan perhiasan-perhiasan dunia itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka jannatun, yakni surga. Tapi ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, persoalannya adalah mampukah kita atau bisakah kita untuk meninggalkan perhiasan-perhiasan itu? Ya. Karena yang namanya manusia itu kan sekalian, apalagi di situ kan ada setannya. Ya. Perhiasan-perhiasan itu dijadikan indah, ya, yang seolah-olah perhiasan-perhiasan itu dihiasi oleh setan, seolah-olah perhiasan ini bisa menguntungkan mereka. Kenikmatan-kenikmatan yang semua itu seolah-olah nanti bermanfaat ketika berada di akhirat. Maka ini sangat berat. Tetapi ikhwan sekalian, bagi mereka yang mampu tidak tergoda, ya, dengan perhiasan-perhiasan dan kenikmatan-kenikmatan dunia itu, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga. Ya, menjanjikan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang bertakwa, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yaitu maksudnya bagaimana? Pada sisi-sisi surga itu mengalir sungai dari berbagai jenis minuman, berupa madu, kemudian berupa susu, kemudian berupa khamr, ya, yang mana itu belum pernah dilihat oleh manusia. Ya. Kenikmatan-kenikmatan yang berada di dalam surga, berada di dalam jannah itu belum pernah dilihat oleh manusia, belum pernah disaksikan oleh manusia, dan itu diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa, yang mampu mengontrol hawa nafsunya, tidak tergoda dengan kenikmatan duniawi. Subhanallah. Makanya sifat daripada manusia itu kan sebagaimana sering kita sampaikan, kumut takatsur. Manusia itu senantiasa numpuk harta hatta zurtumul maqabir. Mereka senantiasa bermegah-megahan dengan urusan dunia, ya, masalah urusan dunia paling banyak, ya, pengennya urusan itu paling banyak, dan itu tidak akan berhenti. Hawa nafsu itu tidak akan berhenti hatta zurtumul maqabir, sampai mereka masuk ke dalam liang lahat. Itu yang menghentikan, ya.
Tidak ada yang menghentikan manusia kecuali itu. Bagi mereka yang rakus, ya. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berada di dalam surga itu khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Kenapa mereka kekal di dalam surga? Karena tidak ada yang namanya kematian. Ya. Di dalam surga itu kan tidak ada yang namanya mati. Ya. Dia akan hidup. Ya. Dia akan merasakan kenikmatan-kenikmatan, dia akan merasakan penderitaan-penderitaan yang memang sudah disiapkan untuk mereka. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, tidak ada kematian, karena memang kematian itu kan sudah disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti pada yaumul akhir yang namanya kematian itu kan diwujudkan oleh Allah dalam bentuk kibas. Kemudian setelah itu disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini sudah tidak ada yang namanya kematian. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti merasakan mati itu ketika di dunia, tapi kalau di akhirat sudah tidak. Ya, kenapa? Karena di akhirat itu adalah hari pembalasan, khalidina fiha. Kemudian kata Allah, mereka juga akan mendapatkan wa azwajum mutahharah. Apa itu? Istri-istri yang disucikan, yaitu bidadari. Orang-orang yang bertakwa itu yang masuk surga, mereka mendapatkan istri-istri yang disucikan, ya, istri-istri yang disucikan yaitu bidadari. Kata Allah Subhanahu wa taala mutahharatun, yang disucikan, Pak. Ya, yang disucikan itu maknanya apa? Dia tidak akan mengalami haid. Dia tidak akan mengalami nifas. Ya. Padahal kan di surga itu kan yang namanya berhubungan, non saya katakanlah jima itu kan ya pekerjaan mereka. Ya. Lah terus kemana itu begitu kan? Apakah mereka tidak hamil? Enggak. Di surga itu wanita itu ya tidak hamil, bidadari ya enggak hamil itu kan. Dan yang hamil nanti kan melahirkan, itu kan? Ya. Kemudian nifas. Ya, di surga itu tidak ada haid, tidak ada nifas. Kan? Bukankah di dalam surga itu mereka juga merasakan? Bukankah di dalam surga itu mereka juga makan, mereka juga minum? Nah terus kemana makanan itu? Kemana minuman itu? Kalau di dunia nek makan, nek minum jadi kotoran, itu kan? Nanti ya mesti keluar. Dan terus kalau di surga bagaimana? Karena di surga itu juga makan, di surga itu juga minum. Ya, makanan itu, minuman itu berubah jadi keringat. Keringat yang sangat harum, subhanallah. Ya. Lah, kenikmatan yang seperti ini kawan sekalian akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan itu sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah, dan mereka juga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Puncak kenikmatan tertinggi yang didapatkan oleh seorang hamba ketika mereka berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah ridhonya Allah. Ya. Makanya ikhwan sekalian, ketika ahlul jannah itu sudah merasakan, sudah menikmati ya apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga tadi itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, ya, maukah aku berikan yang lebih daripada ini? Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, manusia pada saat itu kan ya mengatakan, ya Allah, ya kalau saya bahasakan gitu kan, apakah ada yang lebih nikmat daripada ini? Gitu kan? Ya. Kami sudah merasakan kenikmatan seperti ini, ya apa yang kami inginkan sudah kami dapatkan, gitu kan? Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas full kepada ahlul jannah itu, ternyata masih ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada ini. Apakah ada ya Allah, gitu kan?
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku berikan ridhoku kepada kalian dan aku tidak marah kepada kalian dan aku tidak murka kepada kalian. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridho kepada manusia, ikhwani fiddin rahimanillah, maka tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada itu ridho Allah. Ya. Itu maknanya begini, kalau kita di dunia, itu kan sekalian, kalau kita hidup di dunia, yang penting Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, yang lain itu tidak menjadi masalah. Yang penting apa? Allah ridho terhadap apa yang saya lakukan, itu sudah cukup. Percuma ya manusia senang semuanya sama kita, tapi Allah murka. Lebih baik napa? Ya Allah senang ridho sama kita, cinta sama kita, walaupun manusia semuanya benci sama kita. Umpamanya begitu, gitu kan? Karena ridho Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan kenikmatan yang tidak napa? Adalah kenikmatan yang sangat besar, ya. Waridwanum minallah, mereka mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat pada hamba-hambanya. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap orang sesuai dengan kadar yang layak yang diberikan kepada hamba itu. Maknanya apa? Dia mendapatkan itu yang memang layak. Karena mereka beriman kepada Allah, mereka bertakwa kepada Allah, mereka beramal soleh, sehingga mereka mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, sering kita sampaikan bahwa surga itu tidak bisa dibeli dengan amal kita. Tidak bisa dibeli dengan bacaan Quran kita, enggak. Surga itu tidak bisa dibeli dengan infak dan sedekah kita, enggak. Ya. Tetapi manusia itu masuk surga itu karena rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, sering kita sampaikan bahwa rahmat itu akan didapatkan oleh seorang hamba manakala hamba itu mau beramal, ya. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ayat yang berikutnya. Ya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya, yaitu orang-orang yang berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, innana amanna, sesungguhnya kami telah beriman, faghfir lana, maka ampunilah segala dosa kami, ya, dzunubana wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Kita perhatikan ayat ini kawan sekalian. Setelah ayat sebelumnya, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah itu kan mengetahui siapa yang berhak memperoleh keuntungan yang besar itu. Ya, Allah itu Maha tahu. Ya, siapa di antara mereka, siapa di antara kita yang memang layak untuk mendapatkan surganya Allah, siapa yang memang layak untuk mendapatkan kenikmatan itu. Ya, khonifiddin rahimanillah, siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang bertakwa. Lah, maka ayat ini, ayat yang ke-16 ini, itu menjelaskan tentang ciri-cirinya. Ya. Bagaimana ciri-ciri mereka yang mendapatkan surga itu? Bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa yang mendapatkan surga yang disebutkan di dalam ayat ini? Cirinya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah mereka-mereka yang selalu meminta dan memohon kepada Allah. Ya. Mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa? Rabbana innana amanna. Ya Allah, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman. Ya, sesungguhnya kami telah beriman. Faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Kenapa ya kawan sekalian? Ya, karena orang yang beriman itu, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu merasa khawatir, Pak.
ya, akan selalu merasa khawatir akan dosa yang dia lakukan. Ya, kenapa? Karena dia sadar begitu banyak maksiat yang dia lakukan sehingga dia senantiasa meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Faghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Dosa-dosa yang kami sengaja atau dosa-dosa yang tidak kami sengaja. Karena memang manusia itu Pak full dengan maksiat itu. Ya, karena manusia itu kita, kan secara umum bukanlah makhluk yang maksum, bukanlah manusia yang maksum, rentan untuk melakukan maksiat, rentan untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, 24 jam, Pak. Ya. Kenapa? Karena kita ini kan punya musuh yang namanya setan. Setan itu. Ya, setan itu akan berusaha bagaimana caranya agar setiap hari kita melakukan dosa. Ya, siapa di antara kita yang ada jaminan, ya, bahwa dari pagi ataupun semenjak kita berangkat dari rumah kita tadi sebelum melaksanakan sholat maghrib, siapa di antara kita yang ada jaminan, ya, yang terjamin dirinya tidak melakukan dosa? Ya, yang tidak terjamin. Siapa yang terjamin? Tidak ada, Pak. Kita penuh dengan dosa. Lah, karena kalau kita sadar bahwa kita ini penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyaklah minta ampun. Faghfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Kita jangan mengatakan dosa saya apa. Itu kan, oh banyak dosa kita. Ya, banyak dosa kita. Ya. Kenapa ikhwan sekalian? Manusia itu adalah makhluk yang lemah. Ya, dia kerap sekali melakukan dosa. Lah, karena manusia itu adalah makhluk yang suka melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa membuka pintu tobatnya, pintu tobat. Ya. Karena kita sering dan selalu melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala setiap saat dan setiap waktu itu selalu membuka pintu tobatnya. Siapa di antara kita yang mau kembali kepada setelah bermaksiat, Allah itu terima. Maka jangan pernah bosan untuk melakukan tobat itu. Maksiat, tobat, terus begitu. Tidak masalah. Maksud saya, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika kita merasa saya terlanjur jelek, ya sudahlah begini saja, justru malah setan senang. Ya. Kenapa kan sekalian? Tobat itu akan selalu diterima Allah. Ya, selama nyawa kita itu kan belum berada di kerongkongan, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ya yang menjadi pembeda, salah satu yang menjadi pembeda antara iblis, antara Nabi Adam alaihissalam dengan iblis ketika mereka Adam dan iblis diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jannah, dari surga. Karena memang iblis itu kan pada awalnya adalah makhluk yang beriman. Iblis itu juga adalah makhluk yang beribadah ribuan tahun kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu iblis. Ya. Tapi karena satu kesalahan yang dia lakukan, dia menolak perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Diusir dia dari surga. Ya. Ketika iblis itu diusir dari surga, ya, kemudian Adam masih berada di dalam surga, kemudian Adam tergoda oleh iblis tadi itu. Singkat ceritanya, mereka dua-duanya dikeluarkan dari surga ini. Yang menjadi pembeda di antara mereka itu adalah Adam alaihissalam itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa Adam itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Adam. Allah yang ajarkan itu. Tapi iblis enggak. Ya. Makanya kan sekalian, jadikan pembeda kita dengan mereka, dengan para pelaku maksiat itu. Kalaupun mungkin gitu ya Pak ya, kita sama-sama melakukan dosa, kita sama-sama melakukan maksiat, jadikan perbedaan di antara mereka. Kalau mereka bermaksiat, saya juga bermaksiat, tapi saya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita bedakan. Kita harus beda dengan mereka.
Karena sekali lagi ya kita ini rentan untuk melakukan perbuatan dosa. Maka faghfir lana dzunubana. Ini ciri ataupun sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa tadi itu, yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannah. Dia selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang dia lakukan. Tidak ada ruginya, Pak. Tidak ada ruginya. Maka kembalilah kepada Allah, ya. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkanlah aku dari neraka. Ya. Kemudian ya yang berikutnya faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Jauhkan kami Allah dari siksa api neraka itu. Minta kita ya kawan sekalian, sekali lagi inilah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Dia selalu minta ampun kepada Allah, dia selalu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang selalu kita minta. Maka jangan kita ini pernah menantang, karena ada orang itu nantang pengen masuk neraka, ya belum nyoba dia neraka itu, ya kan? Ya, jangankan neraka, api di dunia saja dia tidak kuat, ya kan? Maka jangan coba-coba pengen neraka, ya kan? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Kemudian ayat yang berikutnya, as-sabirina was-sadiqin wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Yaitu orang-orang yang sabar, was-sadiqin, orang-orang yang benar, kemudian wal qanitin, yang tetap taat, wal munfiqin, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, wal mustaghfirina bil ashar, dan yang memohon ampun pada waktu sahur, yakni menjelang fajar. Kita perhatikan ayat ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya sekalian itu menyifati mereka, ya orang-orang yang sebelumnya itu, orang-orang yang bertakwa tadi itu, ya. Allah Subhanahu wa taala menyifati mereka dengan sebaik-baik sifat. Apa sifat? Kalau tadi kan sebenarnya kan ciri-cirinya, ya. Apa sifat-sifat mereka? Ahlul jannah itu, ya, sifat orang-orang yang bertakwa yang disebutkan pada ayat yang sebelumnya itu, sifat-sifat mereka yaitu adalah kesabaran. Ya kan? Makanya Allah menyebutkan as-sabirina was-sadiqin, kesabaran. Ya. Itu orang yang bertakwa. Mereka orang-orang yang bertakwa ahlul jannah ini, mereka bersabar atas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu butuh yang namanya kesabaran. Kalau kita melaksanakan ibadah Bapak Ibu sekalian, kemudian kita tidak sabar, tidak bagus, ya, fatal, ya. Makanya kan ada orang yang melaksanakan sholat tarawih itu kan pengennya hendak rampung. Kenapa? Tidak sabar. Melaksanakan sholat tarawih katakanlah rata-rata itu 30 menit itu tidak sabar, Pak. Bagaimana caranya agar sholat tarawih itu cepat rampung? Ingat, melaksanakan ibadah itu butuh yang namanya kesabaran. Ya, bagaimana mungkin seseorang itu kuat berdiri melaksanakan sholat malam kalau dia tidak sabar? Bagaimana mungkin seseorang itu bangun dari tidurnya kemudian mengambil air wudhu? Bagaimana dia akan mampu kalau dia tidak sabar? Maka ketaatan itu perlu yang namanya kesabaran. Lah, inilah sifat yang dimiliki oleh ahlul jannah, sabar terhadap ketaatan tadi itu. Ya.
Khonifidin rahimanirullah. Kita tidak akan mungkin sampai ke sini, Pak, kalau kita tidak punya sifat sabar itu. Ya, sekali lagi, semua ibadah, semua ketaatan itu butuh yang namanya kesabaran. Dan kesabaran itu kan kekuatan hati kita, Pak. Ya, bukan karena kuatnya badan dia. Ya, karena begitu banyak orang yang badannya kuat tetapi dia tidak sabar melakukan ibadah. Mereka bisa itu nonton bola, ada kan, sampai berjam-jam, ada kan, bayar tidak masalah, ada kan, kesananya yo nopo nyarter dan lain sebagainya pakai duit, di sana juga beli karcis, di sana berjam-jam yo nunggu begitu kan, nonton pertandingan itu, mereka bisa sabar itu. Ya, dalam masalah itu, dalam masalah dunia, ya, mereka kuat. Tetapi ketika mereka melaksanakan katakanlah sholat malam, qiyamul lail, ya, 30 menit, 20 menit, kadang mereka tidak mampu. Tapi kalau nonton bola itu bisa berjam-jam kuat. Ya, maka yang namanya kesabaran itu juga butuh yang namanya kekuatan hati kita. Maka bersabarlah ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, sifat mereka, ikhwan sekalian, sifat ahlul jannah itu, orang-orang yang bertakwa itu, mereka bersabar atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, mereka bersabar meninggalkan maksiat. Maksiat juga butuh sabar. Ya, butuh sabar. Kalau kita sering cerita itu kan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu kan subhanallah, itu kan, memang beliau adalah Nabi yang sangat tampan, itu kan, digoda oleh seorang wanita imra'atun aziz, itu kan, dan wanita ini adalah wanita yang sangat cantik pada saat itu, istrinya pembesar lah pada saat itu, yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesempatan ada kan? Ya. Kesempatan itu ada bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena tidak ada orang. Maksud saya tidak ada suaminya. Kemudian di dalam kamarnya pun juga dikunci. Yang meminta itu juga siapa? Perempuan itu. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam itu sabar, ya, untuk meninggalkan, karena memang beliau seorang nabi yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena seorang nabi itu memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, agar dia tidak melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu sabar meninggalkan maksiat. Kemudian sifat yang berikutnya, mereka memberi nafkah pada, ya, jalan kebaikan. Jalan kebaikan itu salah satunya fakir miskin, itu ahlul jannah. Sekali lagi, ahlul jannah itu sifatnya adalah infak, memberi nafkah pada jalan-jalan kebaikan, contohnya kepada fakir miskin, kepada fakir miskin yang meminta ataupun tidak meminta. Kemudian yang berikutnya, ikhwan sekalian, kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar. Lah nanti mereka ini, ikhwan sekalian, ya, ahlul jannah itu, orang yang bertakwa itu, mereka memanjangkan sholat mereka hingga sahur, lalu mereka tetap dalam hal itu seraya mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memanjangkan sholatnya, katakanlah dari jam 2, dari jam 3 sampai nanti makan sahurnya itu, sampai waktu sahar itu. Kemudian, ya, ketika mereka selesai sholat, mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada saat itu ampunan Allah Subhanahu wa taala datang. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, siapa yang meminta ampun di sepertiga malam itu, Allah akan ampuni. Kenapa? Karena kebiasaan orang-orang soleh, ya, itu adalah mereka sholat malam. Kalau kita pengen mencontoh dan pengen melihat bagaimana kehidupan orang-orang soleh, ya sholat malam itu, ya.
jam 3, kan? Jam 2 kalau kuat, ya. Nah, di waktu saharnya itu, waktu sahurnya itu, mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang dia lakukan, ya. Waktu sahur itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ikhwan fillah rahimanallah, ketika kita minta ampun kepada Allah di sepertiga malam itu, diiringi dengan tangisan, ya, diiringi dengan apa? Ya, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan ampun itu. Bahkan setiap permintaan kita yang kita ajukan itu kan sekalian, yang kita minta kepada Allah, insya Allah Allah akan kabul, Allah akan kabulkan, ya. Ya, tapi ingat, salat malam itu, ya, di waktu di sepertiga malam itu, ya. Wal mustaghfirina bil ashar, ya, mereka memohon ampun pada waktu sahur, maknanya mereka memanjangkan sholat mereka, kemudian setelah itu mereka tetap di dalam hal itu, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni. Wal mustaghfirina bil ashar. Kemudian yang berikutnya, ayat yang ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan atau menyatakan bahwa tidak ada ilah melainkan Dia. Tidak ada sesembahan kecuali Dia, yakni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ma'bud, tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala bersaksi, Bapak Ibu sekalian, ya, dan cukup Dialah yang bersaksi. Kenapa? Karena Dialah saksi yang paling benar dan paling adil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan melainkan Dia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, Allah menyaksikan, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukuplah Allah yang menjadi saksi itu. Kenapa ikhwan sekarang? Karena Allah adalah saksi yang paling benar. Kalau manusia bisa saja dia berbohong, ya. Yang satu-satunya, bahwasanya maknanya adalah yaitu satu-satunya Tuhan ataupun sesembahan bagi seluruh makhluk, semua itu adalah Allah Subhanahu. Maknanya bahwa Allah itu adalah sesembahan Tuhan kita, ya, al-ma'bud kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua makhluk itu, semua hamba itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia itu kafir, Pak. Kita ingat, ya, kisahnya Fir'aun. Ya, padahal Fir'aun itu kan sering kita sampaikan, dia kan sampai mengaku sebagai Tuhan. Apakah Fir'aun tidak butuh Allah? Butuh dia. Ya, butuh dia. Ketika di istananya Fir'aun ini, karena dia mendapatkan teguran, semacam teguran lah, karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di istananya Fir'aun itu kan, itu di tembok-temboknya itu kan banyak darah, ya. Maka dia meminta kepada Nabi Musa alaihissalam agar Nabi Musa itu berdoa kepada Allah agar dihilangkan darah-darah itu, ya. Berarti apa, Pak? Fir'aun juga, padahal dia kan ngaku sebagai Tuhan. Lah kalau dia benar-benar ngaku sebagai Tuhan dan jujur dengan perkataannya itu, ya kalau bahasa saya, saingan gitu loh. Tapi kan tidak bisa, karena dia adalah makhluk. Dia itu butuh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sejahat-jahatnya Fir'aun, sebejahat-bejahatnya Fir'aun, dia juga butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika istananya itu penuh dengan darah, dia datang kepada Musa agar Musa berdoa agar dihilangkan darah itu. Nabi Musa berdoa, hilang.
Kan berarti apa? Fir'aun itu butuh Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun dia mengaku sebagai Tuhan, ya. Kemudian ikhwan sekalian, ya, ahlul maksiat juga begitu, para pendosa itu juga begitu, Pak, ya. Di dalam kehidupan normalnya, di kesehariannya mereka bermaksiat kepada Allah, disuruh sholatnya tidak mau sholat, puasa tidak mau puasa. Tapi ketika mereka dalam keadaan terjepit, kira-kira mereka ingat gak? Ingat, Pak. Contohnya itu, kalau mereka pas lagi berlayar itu kan, ya di tengah-tengah lautan itu kan, kemudian dikepung oleh ombak itu kan. Padahal dari tempat dia berlayar itu sampai ke tengah lautan itu waktunya maghrib, bisa tidak sholat, Pak. Tidur semuanya itu kan. Tapi ketika ombak datang, angin kencang datang, kemudian dari semua arah dikepung oleh ombak, baru mereka Allahu Akbar, astagfirullah, kan begitu kan? Ya, nek jenengan pernah karena saya sering menyaksikan begitu. Gitu kan? Kalau saya pas lagi pulang itu kan begitu kan. Ya, di kapal itu banyak yang enggak sholat gitu kan. Ya, saya pernah mengalami itu kan. Ya, kapal mau karam begitu kan di tengah laut, bayangkan tengah lautan mau karam begitu kan, yuk panik banget begitu kan, ombak yuk besar, angin ombak begitu kan, udah air sudah masuk ke dalam kapal begitu, semuanya orang sudah pada bertakbir, Allahu Akbar, astagfirullah begitu. Tapi tadi sholat enggak sholat gitu kan. Ya, berarti dia butuh enggak sama Allah? Butuh dia, ada kan? Makanya kawan sekalian, kita ini kan jangan jumawa istilahnya kan, jangan sombong, gitu kan? Kita ini butuh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita butuh. Semua makhluk itu adalah hamba Allah dan semuanya membutuhkan Allah. Kafir, mukmin, ahlul maksiat, munafik, semuanya butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saksikanlah, ya. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, dan Allah menyatakan itu. Allah menyaksikan itu, dan cukuplah Allah itu sebagai saksi. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan yang seperti itu. Apa itu? Malaikat dan orang-orang ahlul ilm, orang yang berilmu juga mengatakan bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perhatikan ikhwan sekalian, kita perhatikan di sini bahwa ya Allah di sini disebutkan malaikat, kemudian ahlul ilm juga menyatakan seperti itu. Ahlul ilm itu disandingkan kepada malaikat, kan? Yang bersaksi juga seperti ini sebagai bentuk apa ini? Sebagai bentuk pemuliaan, ya, kepada manusia, ya. Karena apa? Karena persaksian mereka juga disandingkan kepada apa namanya? Disandingkan kepada para malaikat. Itu ayat yang ke-18. Isanya jam berapa, Pak? Sampun lagi. 3 menit lagi. Ya, 3 menit lagi. Kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, innad dina indallahil Islam. Ya, ini ayat yang berikutnya, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah itu adalah Islam. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya agama yang diridhai Allah itu adalah Islam. Satu-satunya yang diridhai Allah itu adalah Islam. Kenapa? Karena di dalam Islam ini mengajarkan tadi itu annahu la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka agama yang satu-satunya yang benar itu hanyalah Islam. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Demikian insyaallah ayat yang ke-19 ini kita jelaskan insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.